Keberhasilan operasi militer pembebasan sandera oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari sandera berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari Sekjen PBB Boutros Ghali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Kisah yang diulas dalam video ini merupakan sebuah kisah yang hampir sedikit orang yang tahu. Kisah tentang bagaimana seorang seperti Pak Prabowo Subianto terusir dari keluarga cendana karena akibat situasi dan kondisi politik yang kacau pada saat itu. Posisi Bapak Prabowo Subianto pada saat itu sama sekali tidak menguntungkan. Dari pihak keluarga cendana, Pak Prabowo dicap sebagai pengkhianat sehingga berakibat rumah tangganya ikut berantakan. Sedangkan dari kaum reformis, Pak Prabowo dianggap sebagai perpanjangan tangan Presiden Soeharto. Kisah ini kami kutip langsung dari sebuah buku cetakan tahun 2009 yang berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana karya Femi Adi Sumpeno. Bagi Anda yang tidak suka membaca, mungkin dengan melihat video ini menjadi cara terbaik untuk mengetahui sepenggal kisah tersebut. Namun alangkah baiknya kami sarankan membaca kisah dari buku tersebut sampai tamat. Pada saat Bapak Prabowo Subianto menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Kopassus, Jakarta diterjang oleh berbagai aksi unjuk rasa dari kelompok anti Presiden Soeharto, hingga akhirnya huru-hara itu meletus pada bulan Mei 1998. Pak Prabowo pada saat itu dituduh sebagai dalang dari pelbagai peristiwa kerusuhan itu, termasuk juga penculikan para aktivis demi untuk mengamankan Pak Harto sebagai mertua. Pak Prabowo juga dituding sebagai pemegang tangkai Mawar Cijantung, namanya juga erat dikaitkan dengan kerusuhan pada tanggal 13-15 Mei 1998. Sampai-sampai dengan sedikit berseloroh Pak Jum, panggilan akrab Dr. Sumitro, ayah dari Bapak Prabowo Subianto, mengatakan orang pacaran ditimpuk hansip pun yang disalahkan adalah Prabowo. Bisa jadi tudingan yang bertubi-tubi yang ditujukan kepada Pak Prabowo itu sangat berlebihan, dan juga bisa juga tudingan itu benar. Akan tetapi yang tidak bisa dipungkiri dari fakta yang ada adalah kedudukan beliau sebagai seorang perwira tinggi ABRI. Ditambah lagi sebagai bekas menantu Presiden Soeharto merupakan faktor pendukung yang sangat besar dalam pusaran politik di Indonesia pada saat itu. Betapa tidak praduga itu berhembus. Karena beliau memiliki akses dan jalur yang sangat mudah kepada Presiden Soeharto sebagai mertua. Sampai publik menyebutnya dengan sebutan the man who know too much, yang artinya orang yang banyak terlalu tahu. Imbas dari pusaran politik ini, karir militer Pak Prabowo berakhir sampai bintang 3 atau letnan jenderal pada saat usia beliau 47 tahun setelah karirnya menanjak cepat melewati rekan seangkatannya. Walaupun Pak Habibie menjanjikan bintang 4 dan menduduki jabatan sebagai Panglima ABRI kepada beliau, namun semua hanya mimpi yang hilang. Pak Prabowo diberhentikan dari posisinya sebagai Pangkostrat sehari setelah lengsernya Presiden Soeharto. Beliau kemudian dimutasikan menduduki jabatan sebagai Komandan Sesko ABRI sampai akhirnya beliau diberhentikan dengan hormat alias pensiun dini. Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia dimanapun, tutur Pak Sumitro dalam sebuah wawancara dengan media asing. Konon pemberhentian atau pencopotan Pak Prabowo oleh Pak Wiranto karena Pak Prabowo dianggap membahayakan untuk keutuhan ABRI. Menariknya lagi, Pak Wiranto mengambil keputusan dan langkah ini atas persetujuan dari mantan Presiden Soeharto. Ada pula yang berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa Presiden Soeharto masih memiliki kekuatan kendali di kalangan ABRI dengan cara menggunakan Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI pada saat itu. Naluri Presiden Soeharto agaknya dapat melihat ketidakcocokan antara dua petinggi ABRI tersebut. Sudah sejak lama Pak Wiranto dengan Pak Prabowo dalam tanda kutip berseberangan. Antara kami tidak ada kesesuaian, kami tidak pernah bertugas di bagian yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda, tutur Pak Prabowo.
Pak Wiranto tumbuh besar di suasana tradisional dalam suasana tradisional Jawa Tengah, sementara Pak Prabowo tumbuh besar di luar negeri di kota-kota besar Eropa dan Asia. Pak Prabowo menghabiskan banyak waktu di satuan tempur, sedangkan Pak Wiranto cenderung mendapatkan tugas di bidang teritorial dan komando daerah. Pak Wiranto setelah menempati posisi sebagai ajudan Presiden Soeharto selama 4 tahun. Beliau naik pangkat dengan cepat dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat pada tahun 1997. Tak lama kemudian Pak Wiranto menduduki jabatan sebagai Kasat. Pada bulan Maret 1998, Pak Harto menjadikan Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan. Mengenai pencopotan dan pemberhentian Pak Prabowo, tidak ada kejelasan kenapa mantan Presiden Soeharto dengan mudahnya setuju atas keputusan Pak Wiranto. Kemungkinan Pak Harto beranggapan bahwa Pak Prabowo tidak bisa diharapkan dan diandalkan untuk menjamin keselamatan diri dan keluarga cendana setelah Pak Harto tidak lagi menjadi presiden. Tudingan ini bisa terlihat dari amukan keluarga cendana pada Pak Prabowo dalam buku Prabowo dari Cijantung menuju Istana. Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah kisah amukan keluarga cendana kepada Pak Prabowo. Seperti ini ceritanya. Setelah Pak Harto lengser, konon keluarga cendana marah besar kepada Pak Prabowo. Kamu kemana saja dan kenapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR? Kata Siti Herdianti Rukmana atau yang biasa dikenal dengan Mbak Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau yang dikenal dengan Mbak Mamik memarahi Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Dari sinilah benang merah gesekan antara Pak Prabowo dengan Pak Wiranto bisa ditarik. Pak Wiranto melihat peluang untuk menyingkirkan Pak Prabowo. Kabarnya Pak Wiranto mengeluh tentang pergerakan Pak Prabowo kepada Pak Harto. Dan akhirnya Pak Prabowo dijauhkan dari kendali pasukan Kostrad. Pak Harto kemudian menginstruksikan agar supaya Pak Prabowo dicopot dari Kostrad. Akan tetapi Pak Wiranto tidak langsung serta-merta mencopot Pak Prabowo, beliau bertanya kepada Pak Harto. Apakah Prabowo harus dimutasikan ke wilayah teritorial Irian Jaya atau entah kemana? Pak Harto sontak menjawab sambil mencibir keluarga Pak Sumitro. Ndak usah, kasih saja pendidikan, bukankah keluarganya intelektual? Ada cerita lain di balik pemberhentian dan pencopotan Pak Prabowo adalah karena Pak Prabowo memiliki banyak sekali musuh di jajaran petinggi ABRI, di markas besar dan di kodam-kodam. Terlebih lagi yang menjadi musuh dalam selimut adalah Pak Wiranto karena karir Pak Prabowo yang melesat dengan sangat pesat. Bersama kelompoknya, sangat dimungkinkan Pak Wiranto terus mengintai dan bahkan sebagai pihak yang mengambil langkah inisiatif. Dalam sebuah wawancara, Pak Sumitro menegaskan bahwa pencopotan Prabowo itu berasal dari Wiranto. Kita tahu bahwa Wiranto dan Prabowo itu seperti ini, sambil mengadukan kepalan tangan. Prabowo bilang, waduh orang yang saya bela kok malah melepaskan saya dari pasukan begitu saja, papar Pak Sumitro. Hubungan tidak harmonis antara Pak Prabowo dan Pak Wiranto memang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Walaupun sudah lama diisukan dan sering dibantah, akan tetapi pada akhirnya isu tersebut menjadi nyata yaitu pencopotan Pak Prabowo oleh Pak Wiranto. Bahkan ada banyak cerita mengenai alasan yang digunakan Pak Wiranto untuk memindahkan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dituding sebagai dalang penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Termasuk juga tragedi pembakaran gedung-gedung di Jakarta. Seorang analis mengatakan bahwa tujuan Pak Prabowo dalam mengambil langkah bawah tanah atau undercover tersebut adalah untuk menyudutkan Panglima ABRI yang dijabat Pak Wiranto. Sehingga Pak Wiranto itu bisa dianggap rakyat tidak mampu mengamankan ibu kota dari aksi penjarahan dan pembakaran. Pak Sumitro sendiri sudah bisa mulai menganalisa ketidakberesan tindakan Pak Wiranto. Kosongnya perwira tinggi ABRI di ibu kota Jakarta pada masa kritis 14 Mei 1998 itu. Karena Pak Wiranto memberangkatkan semua jenderal berpengaruh ke Malang guna menghadiri upacara peralihan PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat. Dari Divisi 1 ke Divisi 2. Padahal sudah beredar informasi bahwa akan ada kerusuhan khususnya di ibu kota. Dan Pak Prabowo juga sudah berusaha mengingatkan agar menunda kegiatan tersebut.
Pak Sumitro juga menilai tindakan Pak Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras adanya maksud tersembunyi tentang kenapa Pak Wiranto memerintahkan para komandan pasukan keluar Jakarta. Bagi Pak Sumitro, isu yang berhembus yang menyerang Pak Prabowo merupakan sebuah propaganda hitam yang diskenariokan oleh para pembenci Pak Prabowo. Pak Wiranto dalam bukunya yang berjudul Bersaksi di Tengah Badai membantah segala tuduhan tersebut. Pak Wiranto mengatakan tidak pernah berpikir sedikitpun untuk menghalangi laju karir Pak Prabowo. Terbukti ketika Dewan Kepangkatan dan Karir bersidang untuk mengusulkan Pak Prabowo menjadi Pangkostrad, saya setuju, papar Pak Wiranto. Kemudian Pak Wiranto menjelaskan tentang pemberhentian Pak Prabowo bukan karena adanya persaingan dan rivalitas yang diisukan selama ini. Pembebas tugasan Pak Prabowo ditempuh selaku Panglima ABRI melalui mekanisme prosedur persidangan Dewan Kehormatan Perwira yang beranggotakan 15-an perwira bintang 3 dan bintang 4, ujar Pak Wiranto. Setelah Dewan Kehormatan Perwira mengkaji selama 1 bulan mengenai keterlibatan Pak Prabowo dalam penculikan para aktivis dan mengusulkan kepada Panglima ABRI supaya Pak Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Saya paham Dewan ini sudah bersidang dengan susah payah selama sebulan dan orang-orangnya telah berpengalaman, maka saya setujui, jelas Pak Wiranto. Seolah putus asa dengan berbagai pemberitaan yang miring terhadap dirinya, jadi berhentilah mempolemikan rivalitas saya dengan Pak Prabowo, ujar Pak Wiranto lagi. Kisah cerita pencopotan Pak Prabowo yang sistematis oleh kelompok Pak Wiranto terus-menerus dan berkelanjutan. Diawali dengan sebuah pernyataan pers dari Markas Besar Angkatan Bersenjata pasca kerusuhan yang mendukung sikap Nahdlatul Ulama. Sebelumnya NU menyarankan supaya Pak Harto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Setelah membaca surat pernyataan tersebut, Pak Harto memerintahkan Pak Prabowo untuk melacak asal surat yang tidak ada tanda tangannya itu. Anehnya lagi, tidak ada satupun perwira tinggi yang mengaku membuat surat tersebut. Walaupun menurut Pak Prabowo salinan faksimili surat tersebut didapatkan Pak Prabowo dari Kapuspen ABRI, yaitu Brigadir Jenderal Awahab Mokodongan. Setelah mundurnya Pak Harto, keluarga Cendana malah menyalahkan Pak Prabowo karena banyak laporan miring yang sampai ke Pak Harto. Berbagai laporan itu banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Habibie sering mengadakan pertemuan. Terdapat juga laporan bahwa Pak Prabowo mengadakan pertemuan pada tanggal 14 Mei dengan Adnan Buyung Nasution dan beberapa tokoh yang lain. Situasi dan kondisi ini disalahartikan sebagai upaya guna melengsarkan Pak Harto. Dengan kondisi seperti itu, segala kesalahan ditumpahkan kepada Pak Prabowo, termasuk juga surat pernyataan tersebut. Pak Prabowo mengakui bahwa memang sempat bertemu dengan Pak Habibie pasca kerusuhan. Akan tetapi menurutnya tujuan pertemuan tersebut bukanlah guna merebut kekuasaan, akan tetapi untuk mendiskusikan cara terbaik meredam kekerasan secara logis. Pak Prabowo merasa tidak pernah memiliki motif apapun untuk kekuasaan. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto, seandainya Soeharto bertahan 3 tahun lagi saja saya sangat mungkin berpangkat jenderal berbintang 4. Mengapa saya harus menyulut kerusuhan? Kata Pak Prabowo. Pak Prabowo mengakui bahwa memang sempat bertemu dengan Pak Habibie pasca kerusuhan. Akan tetapi menurutnya tujuan pertemuan tersebut bukanlah guna merebut kekuasaan, akan tetapi untuk mendiskusikan cara terbaik meredam kekerasan secara logis. Pak Prabowo merasa tidak pernah memiliki motif apapun untuk kekuasaan. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto, seandainya Soeharto bertahan 3 tahun lagi saja saya sangat mungkin berpangkat jenderal berbintang 4. Mengapa saya harus menyulut kerusuhan? Kata Pak Prabowo. Dari cerita Pak Prabowo tersebut, tampak terlihat jelas bahwa Pak Prabowo ingin menunjukkan diri sebagai korban yang terjerat dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pertama, ketika kerusuhan itu terjadi, Pak Wiranto selaku Panglima ABRI tidak berada di Jakarta. Secara alamiah karena Pak Prabowo dan Pak Safri Samsudin yang pada waktu itu sebagai Pangdam Jaya berada di Jakarta, maka merekalah yang dianggap bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Kedua, walaupun telah meminta mandat sebagai Panglima tidak berbuat apa-apa. Di sini terlihat kesan juga bahwa Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa seharusnya Pak Wiranto lah yang bertanggung jawab. Memang situasi ini membuat sejumlah pertanyaan muncul ke permukaan, kenapa Pak Wiranto bersikeras membawa sejumlah perwira tinggi pada tanggal 14 Mei tahun 1998? Lalu siapa juga yang bertanggung jawab atas pembuatan pernyataan pers militer tentang Pak Presiden Soeharto?
Kemudian kenapa Panglima ABRI membiarkan begitu saja para mahasiswa terus menduduki gedung DPR MPR sampai Pak Harto jatuh? Pak Prabowo tidak langsung menjawabnya begitu saja. Saya harus adil pada Wiranto, ia memang menginginkan reformasi, namun ia juga punya ambisi-ambisi politik, ujarnya diplomatis. Berbagai tudingan telah menutup karir cemerlang Pak Prabowo sebagai Pangkostrad. Tak lama kemudian jabatan Pangkostrad diserah terimakan dari Pak Prabowo kepada pejabat baru yaitu Mayor Jenderal TNI Joni Lumintang. Selanjutnya Pak Prabowo menempati jabatan sebagai Dansesko ABRI menggantikan Letnan Jenderal TNI Ari J. Kumat. Tidak seperti lazimnya upacara sertijab pada umumnya, upacara sertijab Pangkostrad saat itu berlangsung sederhana dan tertutup tanpa kehadiran wartawan. Sebelumnya, Pak Prabowo merasa diperlakukan tak adil ketika dipaksa menyerahkan tongkat jabatan Pangkostrad. Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya sebagai ketua Persid pun tak sempat serah terima. Setahu saya dalam sejarah ABRI belum pernah ada perwira tinggi diperlakukan oleh institusinya seperti yang saya alami, kata Pak Prabowo. Masalah pemberhentian ini Pak Prabowo tidak menuntut terhadap institusinya. Karena Pak Prabowo selain tidak mau mencemarkan nama baik ABRI khususnya TNI Angkatan Darat, Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Soeharto sebagai jenderal berbintang 5. Bagi Pak Prabowo ini adalah sebuah permasalahan yang dilematis. Bagaimanapun dia kakek dari anak saya walaupun dia kemudian membenci saya, kata Pak Prabowo. Kerumitan dan keruwetan semakin parah. Seperti pada saat malam menjelang pengumuman mundur atau lengsernya Pak Soeharto sebagai presiden, Pak Prabowo menelpon ayahnya. Saya dikhianati, kata Pak Prabowo. Papi nggak percaya kalau saya bilang. Saya dikhianati mertua, dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan. Tambah Pak Prabowo. Pak Prabowo diberhentikan dari masa kedinasan militer pasca Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Kasat Jenderal Subagio HS memberikan sanksi. Sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh tim Mawar Kopassus antara bulan Februari sampai Maret 1998. Sementara Pak Prabowo dikhianati keluarga Cendana, sedangkan keluarga Cendana justru merasa Pak Prabowo lah yang mengkhianati mereka. Konon 4 hari sebelum Pak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, ketika para mahasiswa menduduki gedung DPR MPR, Pak Prabowo ditanya oleh salah satu anak dari Pak Soeharto. Pertanyaannya adalah mau diapakan mahasiswa bila terus-menerus berdemonstrasi? Jawabnya, mereka tak bisa ditembak. Lalu apa solusinya? Pak Prabowo mengatakan presiden mesti mengundurkan diri. Kemungkinan kedua presiden harus melakukan kompromi sedikit dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan oleh keluarga Cendana, tegas Pak Sumitro yang mengomentari tuduhan pengkhianatan putranya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, di luar kediaman Pak Soeharto, mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal Kiflan Zain berada di kelompok Pak Prabowo bersama sejumlah jenderal lain. Pada saat ribuan mahasiswa menduduki dan menguasai gedung parlemen, ia mengaku menggalang sejumlah organisasi massa pro Pak Harto untuk merebut kembali gedung parlemen dari tangan mahasiswa. Akan tetapi aksi massa pro Pak Harto ini batal beraksi karena Pak Harto menyatakan mundur lebih cepat. Menurut pengakuan Pak Kiflan, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah demonstrasi yang digalang Bapak Amin Rais, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tanggal 20 Mei di kawasan Monas. Kemudian setelah itu Pak Kiflan memerintahkan pasukannya untuk membawa peluru tajam guna menghadang massa. Saya sempat meminta Prabowo menemui Amin Rais agar membatalkan niatnya. Jika tidak, dia bisa ditembak anak buah saya atau saya tangkap, ujar Pak Kiflan yang membeberkan kisahnya pada majalah Tempo. Pak Kiflan pula yang mengatur strategi supaya tank dan panser ditempatkan di pusat kota, akan tetapi aksi sejuta orang di Monas batal dilakukan. Sementara itu nasib Pak Harto sebagai presiden semakin di ujung tanduk dan terdesak ke bibir jurang.
Setelah maghrib pada tanggal 20 Mei 1998, Pak Prabowo yang masih memakai pakaian tempur loreng menemui Pak Habibie di Patra Kuningan. "Pak, kemungkinan besar Pak Tua akan turun," katanya. Pak Habibie mengatakan siap menggantikan Pak Harto. Dari Kuningan, Pak Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Cendana. Pak Prabowo mengira akan mendapat pujian karena telah berhasil menggagalkan demonstrasi. Tapi nyatanya yang didapatkan adalah sebuah kejutan yang sama sekali tidak dipikirkan olehnya. Di ruang keluarga, Pak Soeharto sedang duduk bersama Pak Wiranto dan putra-putri Cendana. Pak Prabowo dianggap pecundang di depan keluarga istrinya. Yang pertama berdiri adalah putri bungsu Pak Soeharto, yaitu Ibu Mamik. Mamik melihat saya, kemudian menudingkan jarinya seinci dari hidung saya, dan berkata, "Kamu pengkhianat, jangan injak kakimu di rumah saya lagi." Jadi saya keluar, saya menunggu, saya ingin masuk, saya katakan saya butuh penjelasan, istri saya menangis. Setelah itu Pak Prabowo pulang. Pak Soeharto cenderung lebih percaya kepada Pak Wiranto. Bahkan menjelang kejatuhannya, Pak Soeharto menggenggam 2 surat di tangan yang isinya instruksi pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Satu surat dia sodorkan kepada Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Satu surat lagi dikasihkan kepada Pak Subagio HS. Pak Harto mewanti-wanti Pak Wiranto ketika surat sudah di tangan Pak Wiranto. "Bok menowo ono gunanya, siapa tahu kelak ada gunanya," kata sumber jurnalis Tempo yang hadir dalam ruangan menirukan ucapan Pak Harto dalam bahasa Jawa. Melalui surat tersebut, Pak Wiranto dilimpahi wewenang sebagai Panglima Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Kedudukan ini memberi Pak Wiranto kekuasaan hampir tak terbatas untuk menjaga ketertiban negara. Kalender hari itu menunjukkan tanggal 20 Mei tahun 1998. Menjelang tengah malam yang senyap meliputi seluruh Jalan Cendana 10 Jakarta Pusat, kediaman pribadi keluarga Presiden. Pak Soeharto duduk, wajahnya bias, bahunya luruh. Pak Harto berkata dengan lirih, "Saya sudah bicara dengan anak-anak, saya akan mundur besok agar tidak ada korban lebih besar," ujar sumber Tempo yang menirukan ujaran Pak Soeharto. Pak Wiranto kemudian mengeluarkan secari kertas dari saku. Rupanya Pak Wiranto sudah menyiapkan catatan. Pak Wiranto berkata, ABRI akan melindungi semua mantan presiden beserta keluarganya. Pak Soeharto mengangguk. Melihat hal tersebut, Ibu Siti Hediati Haryadi meneteskan air mata di sudut ruangan. Putri Pak Soeharto sekaligus istri Pak Prabowo itu menangis dengan suara tertahan. Di ruangan tersebut juga hadir Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, yaitu Mayor Jenderal Endriartono Sutarto. Semua pilar dan tiang kekuasaan yang dibangun Pak Harto sejak tanggal 12 Maret tahun 1967 runtuh. ABRI yang disangkanya akan berada di pihaknya untuk mendukung Pak Harto ternyata berpaling. Golongan karya sebagai kendaraan politik utama yang selama bertahun-tahun sebagai pondasinya telah berpaling. Bukan hanya itu saja, 14 menteri pergi meninggalkan Pak Harto. Mereka adalah Insinyur Akbar Tanjung, Insinyur Dr. Andes A.M. Hendro Priyono, Insinyur Ginanjar Kartasasmita, Insinyur Giri Suseno Hadi Harjono, Dr. Haryanto Danutirto, Profesor Dr. Insinyur Justika S. Baharsyah, Dr. Insinyur Kuntoro Mangku Subroto, Insinyur Rahmadi Bambang Sumandio, Profesor Dr. Insinyur Rahadi Ramlan, Subiakto Cakra Wardaya, Sunyoto Sastro Wardoyo, Insinyur Sumahadi, Dr. Andes T.O.L. Sambuaga dan Tanri Aben. Melalui Kolonel Sumarjono, mereka menulis sepucuk surat yang kemudian hari disebut sebagai Deklarasi Bappenas. Alinea pertama surat tersebut secara implisit meminta agar Pak Harto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Perasaan terpukul karena ditinggalkan orang-orang di sekitarnya membuat Pak Harto tidak punya pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Pak Harto benar-benar tak menyangka akan menerima surat seperti itu. Karena sehari sebelum surat tersebut datang, Pak Harto masih sempat berbicara dengan Pak Ginanjar Kartasasmita untuk menyusun kabinet reformasi.
Pak Ginanjar masih mengusulkan siapa saja menteri yang perlu diganti, sekaligus memberikan usulan nama pengganti. Dan yang lebih aneh lagi adalah Pak Harmoko, yang pada saat itu masih memegang posisi yang sangat penting, yaitu Ketua DPR MPR. Dahulu ketika menduduki jabatan sebagai Menteri Penerangan selama 3 periode kabinet, Pak Harmoko selalu disebut sebagai loyalis Pak Harto sejati yang setiap memulai ucapannya seperti ini. Atas petunjuk Bapak Presiden. Tetapi saat itu ketika memimpin lembaga negara yang mewakili kedaulatan rakyat, Pak Harmoko tak hanya memanggil Pak Harto dengan sebutan saudara presiden. Pak Harmoko seolah mendadak berubah sebagai seorang reformis sejati. Kemudian juga memberikan ultimatum. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 adalah batas waktu untuk Pak Harto mengundurkan diri. Sikap balelo Pak Harmoko itu agaknya bukan sikap pribadi, karena sebelumnya Pak Harmoko menggelar rapat dengan fraksi-fraksi DPR. Apabila Pak Harto mengabaikan tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka Pak Harmoko akan menggelar sidang istimewa MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Padahal Pak Harto mempunyai agenda sendiri untuk mengawal suksesi secara mulus. Pada hari Kamis sebelum tanggal 22 Mei 1998, Pak Harto membentuk Komite Reformasi yang dipimpin oleh Pak Harto sendiri. Arus balik berlawanan itu ternyata ada pemicunya, yaitu pernyataan Pak Harto sendiri pada waktu menghadiri KTT G15 di Kairo. Di depan warga masyarakat Indonesia di Mesir, Pak Harto menyatakan, kalau rakyat Indonesia tidak menghendaki dirinya jadi presiden, maka Pak Harto siap mundur. Sebelum pertemuan Pak Harto dengan Pak Wiranto dan Pak Subagio HS, Pak Harto juga telah mengumpulkan putra-putri dan para kerabatnya. Sementara itu Ibu Titik dan Ibu Mamik menangis selama pertemuan. Pak Bambang Trihatmojo sempat mempertanyakan kenapa ayahnya tidak mengundurkan diri sesuai jadwal. Ibu Tutut sebagai anak sulung angkat bicara. Sama saja, besok ataupun lusa Bapak harus mundur. Jadwal yang disebutkan oleh Pak Bambang Tri adalah skenario awal Pak Harto yang sudah disampaikan oleh Pak Harto kepada keluarganya, yaitu mengumumkan pembentukan Komite Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, merombak kabinet pada tanggal 22 Mei, dan lengser pada tanggal 23 Mei 1998. Tapi kenyataannya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Pak Harto memerintahkan ajudan untuk memanggil Pak Yusril Iza Mahendra, Mensesnek Pak Sadila Mursid, dan Panglima ABRI Bapak Jenderal TNI Wiranto. Pak Harto sudah membulatkan diri menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Bahkan Pak Wiranto sempat 3 kali mondar-mandir dari Cendana ke kantor Menhankam guna menyikapi keputusan Pak Harto. Pak Wiranto perlu berbicara dengan para kepala staf angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Pak Harto mundur. Tidak lama setelah mendapatkan kesepakatan dengan Bapak Jenderal Wiranto, Pak Harto memanggil Pak Habibie. Selang 20 menit kemudian, Pak Yusril bertemu dengan Pak Amin Rais. Dalam pertemuan tersebut, Pak Yusril menyampaikan bahwa Pak Harto bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Pak Yusril juga menginformasikan bahwa pengumuman pengunduran diri tersebut akan dilakukan sendiri oleh Pak Harto pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada Margaret Scott, seorang wartawan yang sempat berbicara informal dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo bercerita bahwa ia merasa menjadi anak kaisar dalam film Kurosawa berjudul Ren, sebuah adaptasi dari drama Shakespeare King Lear. Dialah satu-satunya yang loyal dan baik tapi dianggap mempunyai niat menjatuhkan presiden. Kesalahan dan dosa Pak Prabowo semakin dilegitimasi dengan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menginvestigasi kerusuhan Mei 1998. Dalam laporan tim pencari fakta tersebut, TGPF menyimpulkan peristiwa penculikan para aktivis HAM berhubungan erat dengan kerusuhan Mei 1998. Sebuah hal yang menurut Pak Prabowo lebih mengarah ke sebuah opini daripada fakta. Ketua Kontras Munir pun memberikan pengakuan dan pendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara peristiwa penculikan aktivis dengan kerusuhan Mei.
Menurutnya, peristiwa Mei merupakan sebuah gerakan elit untuk perubahan politik, sementara konspirasi penculikan aktivis merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Karena nama Pak Prabowo terus disangkut pautkan dalam penyelidikan tersebut. Media dalam dan luar negeri pun mulai menghubungkan nama Pak Prabowo dengan kata-kata sebagai dalang, kejam dan liar, fanatik dan haus kekuasaan. Bahkan sebuah harian Asia menulis, menurut kabar, Pak Prabowo membenci bangsa Cina. Keyakinan bahwa Pak Prabowo lah yang memulai berbagai kerusuhan tersebut dan ketidakmampuan mengendalikan peristiwa itu telah tercatat dalam berbagai buku sejarah. Saya monster di balik segalanya, kata Pak Prabowo. Saling mengkhianati ini mengingatkan kita kepada dua legenda Jawa tentang apa yang terjadi apabila menikahi putri raja. Ia bisa menjadi Jaka Tingkir yang membunuh mertuanya dan kemudian mendirikan kerajaan baru. Atau ia bisa mengikuti jejak Ki Ageng Mangir yang mencoba merebut kekuasaan raja lain dan berakhir tewas. Bapak Hasyim Wahid, seorang pengusaha yang mengenal Pak Prabowo sejak zaman kanak-kanak, pernah bertanya kepada Pak Prabowo sambil bercanda, "Kamu mau jadi siapa? Jaka Tingkir atau Ki Ageng Mangir?" Jawaban dari Pak Prabowo kepada Pak Hasyim di luar dugaannya. Ia membanting pintu dan tak mau berbicara lagi dengan saya selama 12 tahun, kata Hasyim Wahid. Hubungan antara mertua dan menantu ternyata tak selamanya baik-baik saja. Saat tenang hidup di Yordania, sebuah kabar terdengar oleh Pak Prabowo. Pak Harto sakit pada pertengahan tahun 1999. Sumarjono yang merupakan juru bicara Pak Prabowo pada saat itu yang juga ketua Partai Bulan Bintang menegaskan bahwa konflik antara Pak Prabowo dengan mertuanya berada pada situasi yang sangat serius. Karena itu kemungkinan Pak Prabowo datang untuk menjenguk Pak Harto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta sangat kecil. Bahkan bisa dipastikan jika Pak Harto meninggal dunia, Pak Prabowo tidak akan datang. Pak Prabowo itu kan tak punya hubungan genetik dengan Soeharto, karena itu dugaan saya, sampai Pak Harto meninggal pun Prabowo tak akan datang, imbuhnya. Prabowo merasa sulit datang ke Indonesia, tambahnya, juga adanya kekhawatiran jadi sasaran tembak bagi lawan-lawan politiknya. Menurut Sumargono yang juga dikenal sebagai kawan dekat Pak Prabowo, siapapun akan bisa merasakan bagaimana sakitnya Pak Prabowo. Bayangkan yang selama ini menolong Pak Soeharto malah dituduh sebagai pengkhianat. Ini kan tuduhan yang sangat menyakitkan, padahal apa yang dilakukannya selama ini untuk menyelamatkan Soeharto, tegas Sumargono lagi.